Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyahu wa rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkelimpahan rahmat serta hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kaki kita untuk menuntut ilmu agama, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Sittatul Mawadi' minas Sirah, yaitu 6 peristiwa penting, 6 pelajaran penting yang kita akan ketahui di dalam Sirah Nabawi. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kemudian kepada umat-umat beliau yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Di pertemuan pada malam hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan sebelumnya, satu pekan yang lalu, mengenai yaitu bahwasanya siapa saja yang mereka siapa saja yang mereka melakukan atau melecehkan dan sikap mereka lebih memuliakan agama leluhur mereka yang menyelisihi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau olok-olokan mereka dan sikap mereka yang lebih memuliakan agama leluhur yang menyelisihi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastihza'uhum wa tafdiluhum dina abaihim al-mukhalifa lidini Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'a hadza kullihi yusarrihu haula'i asyayatinu al-maradatu al-jahalatu annal badwa aslamu walau jara minhum dzalika kulluhu li'annahum yaquluna la ilaha illallahu wa lazimu qawlihim annal yahuda aslamu li'annahum yaqulunaha wa aidan kufru haula'i aghladu min kufril yahudi bi ad'afin mudha'afatin a'ni al-bawadi al-muttasifina bima dzakarna. Olok-olokan mereka atau pelecehan yang mereka lakukan dan sikap mereka yang lebih memuliakan agama leluhur mereka yang menyelisih agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan ini semua para setan yang sangat durhaka lagi jahil itu menegaskan, para setan yang sangat durhaka lagi jahil itu menegaskan bahwa orang Baduy itu telah berislam, walaupun semua sikap itu masih ada pada diri mereka. Bahwasanya orang Baduy itu telah berislam walaupun semua sikap itu sikap apa? Sikap mereka menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap mereka tidak percaya terhadap hari berbangkit. Mereka mengingkari hari kebangkitan.
dan mereka mengolok-ngolok orang yang menetapkan hari kebangkitan. Ya. Dan mereka meninggalkan seluruh amalan Islam. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang mereka klaim bahwasanya orang Badui tersebut masih Islam, masih Muslim. Walaupun semua sikap tadi, ya, walaupun semua sikap tadi tetap berada pada diri mereka dengan alasan mereka apa? Masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kata mereka, ya nggak apa-apa, walaupun mereka itu mengingkari hari kebangkitan, walaupun mereka itu mengolok-olok orang yang meyakini hari kebangkitan itu ada, walaupun mereka tidak mengamalkan amalan Islam sedikit pun, mereka masih Islam. Kenapa? Kata mereka. Kenapa kata setan-setan tadi apa? Karena mereka masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka konsekuensi ucapan seperti ini, hal yang akan ditanggung ketika kita mengucapkan demikian, berarti orang-orang Yahudi itu pun Islam. Ya. Kenapa? Ya karena cuman mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja seseorang masih Islam, ya Yahudi pun masih Islam. Hanya sebatas ucapan asyhadu an la ilaha illallah itu aja, habis itu terserah. Mau mengingkari hari berbangkit kek, mau mengolok-ngolok orang yang meyakini hari berbangkit kek, mau tidak mengamalkan agama Islam sedikit pun kek, tetap Islam. Kenapa? Kata mereka, kata ulama jahil tadi, ya, ulama-ulama setan tadi, mereka mengatakan bahwasanya apa? Masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka konsekuensi yang seperti ini, hal yang harus kita tanggung ketika mengucapkan kalimat seperti ini adalah apa? Berarti orang-orang Yahudi pun berislam, karena mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan kekufuran orang Badui lebih parah daripada kekufuran orang Yahudi berkali-kali lipat. Dan yang disebut di sini bukan seluruh orang Badui, ya. Kenapa? Karena orang Badui sendiri itu ada yang Islamnya kuat, tapi ada juga yang tidak mengamalkan Islam, tidak menerima hari berbangkit, mengolok-olok orang yang meyakini hari berbangkit. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Kekufuran orang Badui itu lebih parah daripada kekufuran orang Yahudi berkali lipat. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan sedikit pun amalan Islam. Mereka tidak meyakini adanya hari berbangkit. Bahkan mereka mengolok-ngolok orang yang meyakini hari berbangkit itu ada. Itulah yang disebutkan di matan ini, ya, yang disebutkan di matan ini. Nah, pertanyaannya, Ustadz, kapan Yahudi mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya, ada. Syekh di sini menyebutkan al-yahudu yaquluna la ilaha illallah lakin lamma lam ya'malu biha saru aghladzal umami kufran wal iyadzu billah wa mithluhum man i'taqada hadhil aqidatah. Orang-orang Yahudi itu sebenarnya mengatakan kalimat la ilaha illallah, namun ketika mereka tidak mengamalkan kandungan kalimat la ilaha illallah, maka mereka menjadi umat yang paling parah kekafirannya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dan semisal mereka adalah siapa saja yang meyakini akidah ini, ya. Siapa saja yang semisal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun tetap melakukan
kekufuran-kekufuran, tidak mengamalkan sedikit pun amalan-amalan keislaman. Walladzi yubayyinu dzalika min qissati riddati annal murtaddina iftaraqu fi riddatihim. Faminhum man kadzdzaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa raja'u ila ibadatil authan wa qalu law kana nabiyyan ma mata, wa minhum man thabata ala syahadataini walakin aqarra bin nubuwatil musailamata, yang menjelaskan kekafiran orang yang melakukan pembatal keislaman walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dari kisah kemurtadan sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Bahwa orang-orang yang murtad itu berbeda-beda dalam kemurtadan mereka. Orang-orang yang murtad yang keluar dari Islam itu berbeda-beda dalam kemurtadan mereka. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong cas habis kayaknya baterai itu. Dah kode itu. Nih. Cas ya. Ya. Apa tadi? Bahwasanya orang-orang yang murtad yang keluar dari Islam itu berbeda-beda dalam kemurtadan mereka. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita merojaah ya. Karena udah sepekan kita nggak kajian, takutnya lupa. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kembali menyembah berhala. Nah kan? Hidupkan lagi tuh. Matikan, hidupkan. Tahu enggak? Nanti kalau ceklek habis itu hidupkan. Jangan diputar-putar lagi tuh. Tes. Udah hidup. Udah. Nah, udah. Sip. Nah, cas. Paskan. Pas lah. Kalau salah berarti terbalik. Jangan paksa. Nah, mati pula. Hah? Salah colok itu. Tes. Aduh, antum nih. Tes 1 2 3. Ya. Lanjut. Apa tadi? Ada yang mendustakan. Jadi sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul meninggal, ada yang mendustakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemurtadan. Dan kembali menyembah berhala lagi. Dan mereka berkata, seandainya dia, yaitu Rasulullah SAW itu benar-benar seorang nabi, tentu dia tidak meninggal, tidak mati. Terus ada lagi di antara mereka, ada yang tetap di atas kalimat la ilaha illallah, masih bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun mereka mengakui kenabian Musailamah. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun mengakui kenabian Musailamah. Ya. Kenapa mereka mengakui kenabian Musailamah? Karena zonnan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fin nubuwati. Karena menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melibatkan si Musailamah al-Kadzdzab dalam perkara kenabian. Li'anna Musailamata aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalika. Dan bahkan latar belakang si Musailamah itu adalah Musailamah memberikan persaksian dusta. Kemudian orang-orang menyaksikan persaksian palsunya tadi, maka sebagian besar manusia membenarkan pengakuan palsu si Musailamah al-Kadzdzab. Dan bersamaan ini juga para ulama sepakat bahwa mereka adalah orang-orang yang murtad walaupun mereka tidak mengerti apa yang telah mereka lakukan.
Dan siapa saja yang ragu tentang kemurtadan orang yang mengaku nabi, orang yang membenarkan nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semisal si Musailamah al-Kadzdzab dibenarkan, maka siapa saja yang ragu tentang kemurtadan mereka, maka dia telah kafir. Ya. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوا أَنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَرَجَعُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَشَتَمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ وَمَنْ أَقَرَّ بِنُبُوَّةِ مُسَيْلَمَةَ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ ثَبَتَ عَلَى الْإِسْلَامِ كُلِّهِ. Ini masih merojah. Ya. Apabila engkau mengetahui bahwasanya para ulama saja bersepakat bahwa orang-orang yang mendustakan, ya, mendustakan Nabi Muhammad SAW, kembali menyembah berhala-berhala dan mencela Rasulullah SAW dengan orang-orang yang mengakui kenabian Musailamah dalam keadaan yang sama, yaitu sama-sama murtad. Hah? Ya. Sama-sama apa? Sama-sama keluar dari Islam. Siapa saja? Yaitu orang yang menyembah berhala, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan orang-orang yang mengakui kenabian Musailamah dalam keadaan yang sama mereka itu. Yaitu apa? Telah keluar dari Islam. Ya. Telah keluar dari Islam, ya, ini murtad. Walaupun mereka tetap melakukan seluruh amalan keislaman, walaupun mereka tetap sholat, zakat, puasa, haji dan semisalnya, tapi mengakui kenabian Musailamah, maka sama saja. Kenapa demikian? Kenapa masih mereka itu termasuk orang-orang yang mendustakan Rasul? Di antara mereka ada yang masih menetapkan kalimat dua syahadat tadi, ya, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, kenapa? Karena mereka telah, ya, karena mereka telah apa? Telah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Telah mendustakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW adalah merupakan Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW itu merupakan penutup para Nabi. Ya, penutup para Nabi dan Rasul. Ya. Kemudian ya, ini baru nih. Ah, ini bab baru nih. Ini baru masuk nih. Ini baru masuk. Wa minhum man aqarra bi syahadataini wa saddaqa tulaihata fi da'wahu an-nubuwata. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, itu banyak orang yang mengaku Nabi. Di antaranya adalah Tulaihah. Ya, maka apa? Di antara mereka, yaitu orang yang murtad sepeninggalan Nabi SAW, ada yang masih menetapkan dua kalimat syahadat, masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, namun membenarkan Tulaihah yang mengaku nabi. Namun membenarkan Tulaihah yang mengaku nabi. Nah, siapa nih Tulaihah? Siapa Tulaihah? Syekh di sini menyebutkan Tulaihatu mimman idda'a an-nubuwata wa saddaqahu qaumuhu wa qatalu sahabata ma'ahu thumma innallaha manna 'ala Tulaihata wa 'ada ilal islami wa taba ilallahi azza wa jalla wa qutila fi hurubil fursi
ma'al muslimin. Nah, Tulaihah itu termasuk orang yang mengaku nabi. Tulaihah itu termasuk orang yang mengaku nabi. Wa saddaqahu qaumuhu, dan kaumnya membenarkannya. Oh, betul nabi itu. Kaumnya membenarkan Tulaihah. Dan wa qatalu sahabata, dan bahkan Tulaihah ini bersama dengan pengikutnya mereka memerangi para sahabat. Tulaihah. Ya. Nih perhatikan karunia Allah. Tulaihah ngaku nabi. Tulaihah dan kaumnya apa? Mengakui nabi, dan kaumnya menyerang sahabat. Namun apa yang terjadi? Tsumma innallaha manna ala Tulaihata wa ada ilal islami. Kemudian Allah memberikan karunia kepada Tulaihah sehingga Tulaihah kembali kepada Islam. Ya, kembali kepada Islam. Wa taba ilallahi azza wa jalla, dan Tulaihah itu ya bertobat kepada Allah azza wa jalla. Wa qutila fi hurubil fursi ma'al muslimin. Bahkan si Tulaihah yang awalnya mengaku nabi tadi terbunuh dalam peperangan bersama kaum muslimin melawan orang-orang Persia. Tulaihah. Jadi satu, ada yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengakui kenabian Musailamah, murtad. Kedua, orang-orang yang mengakui kenabian Tulaihah masih mengucapkan kalimat syahadat juga murtad. Ada lagi, wa minhum man saddaqa al-ansiyya sahiba son'a, wa kullu haula'i ajma'al ulama'u annahum sawa'un, wa minhum man kadzdzaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa raja'a ila ibadatil authani ala halin wahidatin, wa minhum anwa'un ukharu. Dan di antara mereka orang-orang yang murtad sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang membenarkan kenabian Al-Ansi. Siapa Al-Ansi? Al-Ansi sahiba Son'a. Al-Ansi itu adalah seorang pemimpin Son'a. Siapa sih nih Al-Ansi nih? Kita sebutkan. Syekh menyebutkan di sini Al-Aswadu Al-Ansiyu fil Yamani. Al-Aswad Al-Ansi itu di Yaman. Fil Yaman. Qatalahu Abdullah bin Fairuza Adailamiyu fi akhir hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fairuz Ad-Dailami membunuhnya di akhir masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Musailamatu fa innahu qatalahu as-sahabatu fi harbil yamamati bi qiyadati Khalid bin Al-Walid hatta qataluhu. Adapun Musailamah, jadi Al-Ansi ini di Yaman, yang membunuhnya itu adalah Fairuz Ad-Dailami di akhir masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan si Musailamah Al-Kadzdzab itu diperangi oleh para sahabat. Ya, diperangi oleh para sahabat dalam perang Yamamah namanya. Ya, dalam perang Yamamah yang dikomandoi oleh Khalid bin Al-Walid, sehingga para sahabat berhasil membunuh Musailamah. Ya, sehingga berhasil menaklukkan si Musailamah. Kemudian di matan berikutnya, bukan Musailamah yang membunuh beliau. Musailamah adalah diperangi oleh para sahabat.
dalam perang Yamamah. Ya. Kemudian ajma'al ulama'u annahum sawaun. Jadi tadi yang disebutkan, tadi yang telah kita sebutkan semuanya kemurtadan yang terjadi setelah peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama sepakat bahwa mereka itu sama saja. Ya, mereka itu sama saja. Ini mana pada kitabnya, nggak ada nih. Nah, ini nggak ada tuh. Catat nih, catat. Mereka semua yang kita sebutkan tadi, para ulama sepakat bahwa mereka itu sama. Mereka itu semua sama. Ya, di antara mereka, jadi apa? Mereka semua yang tadi kita sebutkan, yang sebelumnya sudah kita murojaah itu, orang-orang yang murtad sepeninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mereka mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara mereka ada yang mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kembali menyembah berhala-berhala. Ya, berada dalam keadaan yang sama dengan siapa? Dengan orang yang tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun menetapkan Musailamah sebagai nabi. Sama orang juga murtad ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun menetapkan kenabian si Tulaihah. Begitu juga orang yang mengakui kenabian Al-Ansi. Itu mereka apa? Sawaun. Mereka itu semuanya sama saja. Ya, sama saja mereka ini. Di antara mereka ada jenis-jenis yang lainnya. Di antara tadi yang kita omongkan itu ada jenis-jenis yang lainnya. Syekh menyebutkan fal murtadduna anwa'un wa man saddaqa ahadan minhum fahuwa kafirun. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah fala tanfa'uhu la ilaha illallah bimujarradil nutqi wa ashaddu kufran min haula'i man yaqulu la ilaha illallah thumma ya'budul awliya'a was salihina. Jadi kata Syekh apa? Orang-orang murtad ada banyak macamnya. Orang-orang murtad itu ada banyak macamnya. Catat. Orang-orang murtad itu ada banyak macamnya. Banyak macamnya. Banyak ya, diantaranya apa tadi? Menyembah berhala, mendustakan Nabi, mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun masih menetapkan kenabian Musailamah, menetapkan kenabian Tulaihah, menetapkan kenabian Al-Ansi. Apa lagi? Ya. Kembali kepada menyembah berhala, itu diantara kemurtadan ya. Banyak lagi kemurtadan yang lainnya kata Syekh di sini. Nah, nih perhatikan nih. Siapa saja yang menganggap benar satu saja dari mereka, satu saja dari kemurtadan tadi yang disebutkan atau yang lainnya, siapa saja yang menganggap benar satu saja dari perbuatan tadi, kemurtadan tadi, maka dia telah kafir. Telah kufur ya.
dia dulu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, walaupun dia masih tetap mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi tatkala dia membenarkan kemurtadan, nggak apa-apa kok, orang mau murtad silahkan, ya, maka dia telah kufur, dia telah melakukan kekafiran, maka dia kafir. Ya, meskipun dia dahulunya itu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi ucapan la ilaha illallahnya itu tidak bermanfaat baginya. Ya, tidak bermanfaat baginya. Dan disebutkan di antara mereka yang paling parah kekafirannya, kata Syekh di sini, wa asyaddu kufran min haula'i may yaqulu la ilaha illallahu thumma ya'budul awliya'a was-solihina wal iyadzu billah. Di antara mereka yang paling parah kekafirannya, ya, kenapa tuh belakang? Di antara mereka yang paling parah kekafirannya adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh, beribadah kepada selain Allah. Catat tuh, di antara mereka yang paling parah kekafirannya adalah, di antara mereka yang paling parah kekafirannya, di antara mereka yang paling parah kekafirannya adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian beribadah kepada selain Allah, kemudian beribadah kepada para wali dan orang soleh. Di antara mereka yang paling parah kekafirannya adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian beribadah kepada para wali dan orang soleh. Beribadah, ya, atau beribadah kepada selain Allah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dia malah berdoa kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, ya, bernazar kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Tuh, itulah di antara mereka yang paling parah kekafirannya. Nah, kemudian disebutkan di sini terakhir, ya, di masa sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemurtadan yang terjadi, akhiruhum al-Fuja'atu as-Sulamiyu lamma wafada ala Abi Bakrin wa dzakara lahu annahu yuridu qital al-murtaddin wa talaba min Abi Bakrin an yamuddahu fa'atahu silahan wa rawahila. Kemudian kata Syekh, kasus kemurtadan sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Catat nih, kasus kemurtadan yang terakhir. Kemurtadan yang terakhir. Kasus kemurtadan yang terakhir adalah al-Fuja'ah. Al-Fuja'ah.
Al-Fuja'ah As-Sulami. Al-Fuja'ah As-Sulami. Apa nih Al-Fuja'ah As-Sulami? Kenapa dia? Kenapa? Ketika dia datang menemui Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Siapa Abu Bakar? Hah? Hah? Sahabat. Dah, itu dia. Ketika dia datang menemui Abu Bakar, si Al-Fuja'ah As-Sulami, ketika dia datang menemui Abu Bakar, dia menyebutkan keinginannya untuk memerangi orang-orang yang murtad. Ya. Ketika si Al-Fuja'ah As-Sulami dia datang menemui Abu Bakar, wahai Abu Bakar, itu menemui. Apa yang disebutkan? Dia menyebutkan keinginannya untuk memerangi orang-orang yang murtad. Dan dia meminta dukungan dari Abu Bakar. Ya. Dia menemui Abu Bakar, dia menyebutkan saya ingin untuk memerangi orang-orang yang murtad supaya masuk lagi ke Islam gitu ya, supaya masuk lagi ke Islam. Dan dia meminta dukungan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar memberinya persenjataan dan hewan-hewan tunggangan. Zaman sekarang ya, memberinya persenjataan dan apa? Kendaraan. Namun si Al-Fuja'ah As-Sulami itu ya sembarangan, membabi buta, sembarangan, pokoknya hantam saja, main hantam rudu. Ya, si Al-Fuja'ah As-Sulami ya, dia membabi buta baik muslim maupun kafir dan mengambil harta-harta mereka. Dia nggak mau tahu tuh. Pekak lantak. Sikat, main sikat. Nah ini nih Al-Fuja'ah As-Sulami. Terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka Abu Bakar menyiapkan satu pasukan untuk memerangi si Al-Fuja'ah As-Sulami. Nah, ini kita cerita sejarah ya, kita sejarah dulu. Ini kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kisah sepeninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fuja'ah As-Sulami dikasih persenjataan, dikasih senjata, dikasih apa lagi? Kendaraan. Malah main sikat, main hentam rudu. Tidak tahu muslim, tidak tahu kafir, sikat. Nah, siap. Kemudian Abu Bakar menyiapkan satu pasukan untuk memerangi Al-Fuja'ah As-Sulami. Apa yang terjadi ketika pasukan itu bertemu? Ya, pasukan Abu Bakar ketemu dengan pasukan Al-Fuja'ah bertemu, maka si Al-Fuja'ah berkata kepada pemimpin pasukan itu, engkau pemimpin yang dipilih Abu Bakar dan aku pun pemimpin yang dipilih beliau. Namun aku tidak kafir, katanya. Ya. Ketika pasukan itu bertemu, Al-Fuja'ah berkata kepada pemimpin pasukan, engkau pemimpin yang dipilih Abu Bakar, aku pun pemimpin yang dipilih beliau. Namun aku tidak kufur, katanya. Nah, utusan Abu Bakar tadi, pemimpin pasukan utusan dari Abu Bakar tadi berkata, apa yang beliau katakan? Ya, faqala in kunta shadiqan fa'alqis silaha. Ya, pemimpin pasukan itu berkata, jika engkau jujur maka lemparkan senjatamu. Gitu. Si Al-Fuja'ah kan ngomong, bahasanya Pontianak, kau ini pemimpin tunjukan Abu Bakar, aku pun pemimpin tunjukan Abu Bakar, dan aku pun tidak kafir, kata dia. Terus pemimpinnya tadi bilang apa? Nah, jika engkau jujur, kau campakkan, kau lemparkan senjata kau. Ya, kalau kau jujur, campakkan senjata kau. Terus Al-Fuja'ah As-Sulami dia pun melemparkannya, kemudian dibawa menghadap Abu Bakar. Jadi dilemparkan tuh Al-Fuja'ah, berani dia, jujur kan, lemparkannya senjatanya, tidak jadi. Kemudian dia dibawa menghadap Abu Bakar, lalu Abu Bakar
memerintahkan agar dia dibakar dengan api dalam keadaan hidup-hidup. Nah, si Al-Fuja'a As-Sulami, Abu Bakar memerintahkan untuk si Al-Fuja'a As-Sulami itu dibakar dengan api dalam keadaan hidup-hidup. Fa idza kana hadza hukmu sahabati fi hadzal rajuli ma'a iqrarihi bi arkanil islamil khamsati fama zannuka biman lam yuqirra minal islami bi kalimatin wahidatin illa ayyakula la ilaha illallah bilisanihi ma'a tasrihihi bi taqdzibi ma'naha wa tasrihihi bil bara'ati min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min kitabillahi ta'ala. Jika demikian, ini hukum sahabat terhadap orang ini padahal dia masih mengakui rukun Islam. Abu Bakar menghukum Al-Fuja'a As-Sulami tadi apa? Dibakar hidup-hidup. Padahal dia masih mengakui rukun Islam. Yang 5, lalu bagaimana sangkaan kita dengan orang yang tidak mengakui satu kalimat pun dari Islam kecuali dia hanya mengatakan la ilaha illallah? Gimana ceritanya? Orang yang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja dengan lisannya, bersamaan itu dia menegaskan sikapnya yang mendustakan maknanya. Bahkan dia mendustakan kalimat la ilaha illallah apa? Dia beribadah kepada selain Allah. Dan dia juga menegaskan sikap berlepas dirinya dari agama Muhammad SAW, yaitu dengan apa? Dengan mengikuti Musailamah, dengan mengikuti Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tuh ya hukum bagi orang yang demikian? Wong sahabat saja begitu, ya, yang dia masih mengakui rukun Islam. Yang 5, gimana ceritanya orang yang hanya mengakui kalimat la ilaha illallah saja, kemudian berbuat sesuka hati, berbuat semua hati, tidak mengakui satu kalimat pun dari Islam, kecuali dia hanya mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya. Gimana tuh keadaannya? Bersamaan itu dia juga menegaskan bahwasanya sikapnya yang mendustakan makna kalimat la ilaha illallah. Dia mendustakan Rasulullah, mendustakan Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, membenarkan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan dia juga menegaskan sikap berlepas dirinya dari agama Muhammad SAW. Bahkan dia mau menerima, mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Semisal Musailamah Al-Kadzdzab dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan karena udah azan. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.